Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhwah, Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah membahas ciri-ciri orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Pertama, orang yang mencintai Allah itu akan lebih mendahulukan apa yang Allah cintai daripada syahwat dan hawa nafsunya. Kedua, orang yang mencintai Allah itu akan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, orang yang mencintai Allah itu keras kepada orang-orang kafir. Keempatnya, saling mengasihi dengan sesama muslim. Yang kelimanya, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Keenamnya, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dalil-dalil tentang semua itu sudah kita terangkan di hari Jumat yang lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana kiat meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Ikhtiar dan usaha apa yang harus kita lakukan agar Allah mencintai kita. Sebelum itu mungkin timbul pertanyaan, apa keuntungan dari dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Tentu saja keuntungannya luar biasa besar dan banyak. Salah satunya adalah apa yang ditegaskan oleh Allah sendiri dalam salah satu hadis qudsi sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Di pertengahan hadis qudsi ini Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu allati yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'ataituhu wa la in ista'adhani la'idannahu." Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku akan menjadi kedua matanya, dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya, dengan kedua tangan itu dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya, yang dengan kedua kaki itulah dia melangkah. Bila dia meminta pertolongan kepadaku, pasti akan aku tolong. Bila dia minta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Inilah keuntungan orang yang dicintai oleh Allah. Dia mendengar dengan pendengaran Allah. Dia melihat dengan penglihatan Allah. Dia bertindak dan juga berjalan tetap dengan pengawasan, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud, dia akan melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Maknanya adalah hafidhuhu ala sam'ihi
wa ala basarihi wa ala kulli aqwalihi wa ala kulli af'alihi an maharimillah. Artinya Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, ucapannya, perbuatannya, pemikirannya, seluruh tingkah lakunya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang tersebut tidak akan menggunakan telinganya untuk mendengar apa yang Allah haramkan untuk didengar. Matanya tidak akan dipakai untuk melihat apa yang Allah haramkan untuk dilihat. Lisannya juga tidak akan dipakai mengucapkan apa yang Allah haramkan untuk diucapkan. Begitulah seterusnya. Bila dia butuh pertolongan tanpa diminta, Allah akan tolong. Kalau dia butuh perlindungan, Allah akan berikan perlindungan. Dan bila dia meminta sesuatu kepada Allah, pasti akan diberi. Dan inilah keutamaan dari orang yang sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bahagialah mereka yang memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan al-asbabul jalibah li mahabbatillahi azza wa jalla. Beberapa sebab, beberapa cara untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 beliau menjelaskan. Semoga kita bisa mengamalkan ke-10 poin ini, menjaganya dalam kehidupan keseharian kita sampai titik darah yang penghabisan, sampai hembusan nafas yang paling akhir dari kehidupan kita. Apa sajakah itu? Pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur wa tafahum lima'anihi wa ma urida bih. Pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur terhadap maknanya. Membaca disertai penghayatan terhadap maknanya dan mendalami tafsirnya. Wa ma urida bihi, apa yang diinginkan oleh Allah dengan ayat yang kita sedang baca tersebut. Inilah poin yang pertama. Kita tahu Al-Quran itu kalamullah. Coba, saya pernah ungkapkan dan saya akan ungkapkan lagi. Walaupun mungkin lebih dari 10 kali. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik orang, waktu, tempat, atau makhluk lain selain manusia, kalau berkaitan erat dengan Al-Quran pasti mulia, pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tahu enggak siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril. Saking mulianya Allah menyebut beliau secara khusus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat dan ruh. Yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril termasuk kelompok malaikat. Tapi dipisahkan dari umumnya malaikat. Turunlah para malaikat di malam Lailatul Qadar itu dan juga malaikat Jibril. Disebut secara khusus karena kemuliaan beliau. Kenapa beliau menjadi para malaikat yang paling mulia? Karena beliaulah yang menerima Al-Quran dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi SAW. Maka jadilah beliau malaikat yang paling mulia. Kapan Al-Quran diturunkan? Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena itulah maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dibanding bulan-bulan yang lainnya. Terus di bulan Ramadan itu malam kapan Al-Quran turun? Malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran turun di malam itu, jadilah Lailatul Qadar sebaik-baik malam. Lebih baik dari berapa malam? 1000 malam di luar Lailatul Qadar. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih dari 1000 bulan kebaikan Lailatul Qadar, ya, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Kepada siapa Al-Qur'an ini diturunkan di kalangan manusia? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau menjadi sebaik-baik nabi, seutama-utama nabi dibanding nabi manapun yang pernah turun ke alam dunia ini. Lalu Al-Quran ini diturunkan ke umat yang mana? Ke umat Islam. Maka umat ini adalah umat pilihan Allah. Allah sendiri yang menyatakan hal ini dalam Al-Quran. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Ternyata kitab Al-Quran ini turunnya kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat pilihan Allah. Maka tak heran bila umat ini kemudian menjadi umat terbaik dibanding umat manapun yang pernah hidup di alam jagat raya ini. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia. Itu salah satu penyebabnya adalah karena Al-Quran diturunkan kepada mereka. Umat lain tidak menerima Al-Quran sebagaimana umat Islam ini. Jadi mulialah mereka karena Al-Quran. Ya. Termasuk orang di kalangan umat Islam, kemuliaan mereka berbeda-beda tergantung amal, dan ternyata kemuliaan orang, amal yang menyebabkan mereka mulia adalah karena Quran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah yarfa'u qauman, Allah mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum bihadzal kitab, karena kitab Al-Quran ini. Quran ini dibaca, difahami, diyakini, diamalkan, diajarkan, diperjuangkan, dibela. Maka Allah angkat kemuliaannya karena Al-Quran, karena sikap mereka kepada Al-Quran. Wa yadha'u bihi akhirin, dan Allah menghinakan kaum lain karena mereka juga mengabaikan Al-Quranul Karim. Sampai-sampai baik buruknya manusia di kalangan kaum muslimin diukur atau ditentukan oleh seberapa sering mereka berinteraksi dengan Al-Quran, baik belajar ataupun mengajarkannya. Masih dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya.
Jadi aktivitas yang berkaitan dengan Al-Quran itu menyebabkan pelaku dari aktivitas itu menjadi manusia terbaik. Coba lihat tadi penjelasan tadi, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, baik waktu seperti Lailatul Qadar, seperti Ramadan, ataupun makhluk di kalangan para malaikat seperti malaikat Jibril, ataupun manusia baik Nabi Muhammad termasuk umatnya, mereka meraih kemuliaan itu karena Al-Quranul Karim. Al-Quranlah yang menjadi sumber dan penyebab kemuliaan setiap manusia, ya. Maka kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berinteraksi secara benar dengan Al-Quran itu bukti nyata cinta dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya dan memahami tafsirannya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Inilah cara pertama untuk meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Cara kedua, kata Imam Ibn Qayyim, at-taqarrub ila Allah Ta'ala bin nawafil ba'dal faraid. Bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan yang fardu. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah, tidak sekadar yang fardu tapi juga yang sunnah. Allah berfirman dalam hadis kursi yang tadi tengah-tengah sampai akhirnya saya bacakan. Awal hadis ini tentang wali Allah Azza wa Jalla, sekata Allah Azza wa Jalla, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, wali-wali Allah, aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Ngajak perang Allah kepada orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah. Lalu dirinci siapa kekasih Allah itu. Allah menyatakan, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibanding amalan yang fardu. Jadi amalan yang Allah syariatkan kepada kita yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan yang fardu, yang wajib, seperti salat yang 5 waktu, seperti saum Ramadan, seperti zakat dan haji bagi orang yang sudah berkemampuan untuk melakukan itu, seperti thalabul ilmi, mengkaji ilmu syar'i bukan ilmu umum. Mengkaji ilmu syar'i itu juga yang Allah fardukan. Itu amalan pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai. Lalu Allah melanjutkan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah seusai yang fardu. Kalau salat rawatib, salat tahajud, duha, istikharah, syukrul wudu dan yang sejenisnya itu ibadah nawafil. Kalau saum ada Senin Kamis, ada Daud, ada Ayyamul Bid, ada saum Arafah, saum Asyura, itu juga ibadah-ibadah nawafil yang bisa mendekatkan diri pelakunya kepada Allah. Apa efeknya? Allah mencintai. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah kecuali pasti aku akan mencintainya. Lalu kelanjutan hadis ini yang tadi, fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya,
Aku menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar dan seterusnya. Oleh karena itulah maka taqarrub kepada Allah dengan yang fardu plus ditambah yang sunnah merupakan salah satu cara untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla bagi kita. Inilah cara yang kedua. Cara yang ketiga, dawamu dzikrillahi ala kulli halin bil lisan wa bil qalbi wa bil amal. Al amal bil jawarih. Yang ketiga adalah mendawamkan zikir kepada Allah dalam setiap keadaan, baik zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan juga zikir dengan seluruh anggota badan. Zikir ini termasuk salah satu cara untuk menghidupkan hati dan menyehatkan hati. Nabi SAW mengumpamakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi lam yadhkur rabbah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan ini bukan sekadar ruh, juga obat bagi penyakit hati. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Umar, alaikum bi dzikrillahi fa innahu syifa wa iyyakum wa dzikran nas fa innahu daun. Kata Umar, berzikirlah kamu kepada Allah karena itu adalah obat. Zikrullah itu obat. Dan jauhi oleh kalian ngomongin orang. Omongkan saja Allah. Bicarakan saja Allah. Kalau orang berbicara Allah, enggak akan mungkin berbicara keburukannya, enggak. Walaupun orang fasik, orang durhaka, kalau berbicara tentang Allah, pasti tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutlah nama Allah, karena menyebut nama Allah itu adalah obat. Dan hindarkan kalian menyebut-nyebut orang, karena itu adalah penyakit. Kalau membicarakan orang, rata-rata keburukannya yang dibicarakan. Bahkan berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika menerangkan tentang keutamaan zikir, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bisa menyelamatkan dari azab Allah selain zikrullah. Zikrullah itu amalan yang paling menyelamatkan seorang hamba dari apa? Dari azab Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Pertama, orang yang berzikir itu dengan zikirnya dia memperoleh dua modal untuk hidup bahagia di akhirat. Apa sih dua modal untuk bisa hidup bahagia di akhirat? Satu, pahala. Satu lagi, ampunan. Ampunan fungsinya menghapus apa? Dosa. Nah, bahagia atau sengsaranya manusia di akhirat tergantung dosa dan pahala. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia selamat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, pahalanya daripada dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan senang. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan.
membuat dia bahagia di surga Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi sebaliknya kalau dosanya yang lebih banyak daripada pahalanya, oh ini celaka. Pahalanya ada tapi sedikit, dosa yang lebih gede. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya, yang lebih beratnya adalah dosa, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Ya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah akan dapat pahala yang besar, ampunan yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam salah satu ayat yang panjang, kalimat terakhir dari ayat ini adalah وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar dan ampunan yang besar pula. Pahalanya nambah, ampunan menyebabkan banyak dosa terhapus dari dirinya. Makanya zikir paling bisa menyelamatkan orang dari azab Allah. Pertama karena itu, karena dapat pahala yang besar dan dapat ampunan yang juga besar. Dan ampunan menghapus dosa. Sebagai penyebab turunnya azab itu kan dosa. Dosanya dihapus oleh ampunan tadi karena zikir yang dilakukannya. Kedua, kenapa zikir bisa menyelamatkan orang dari azab? Zikir ini pengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini adalah salah satu bentuk qaulan sadida. Allah berfirman, wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Ucapan yang baik itu qiraatul Quran, zikrullah, nasihah kepada sesama kaum muslimin. Zikrullah termasuk qaulan sadida, ucapan yang baik, ucapan yang lurus. Dan dia Allah perintahkan, wa qulu qaulan sadida, ucapkan oleh kalian ucapan yang baik. Di antara zikir, apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu karena zikir tadi. Makanya yuslih dalam bahasa Arab disebut dijazmkan, tidak yuslihu. Asalnya yuslihu, tapi karena dia jazm, ini jazm nggak bisa diterjemahkan. Ini istilah nahu saja. Karena jazm dia disukun, tanda jazmnya dengan sukun, yuslih lakum. Kenapa dia jazm? Sebab sebagai jawab dari syarat tadi. Syaratnya wa qulu qaulan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, akibatnya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Berkata Imam Ibnu Katsir, maksud yuslih lakum a'malakum ay yuwaffiqkum lil a'mali sholihah. Allah memberi taufik, Allah memberi hidayah kepada kalian untuk melakukan amal soleh. Zikrullah adalah qaulan sadida, itu mengundang turunnya hidayah Allah untuk melakukan amal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah solehkan amal kamu, maknanya Allah beri hidayah kamu untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini efek dari qaulan sadida. Salah satunya adalah zikrullah. Zikrullah mengundang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hidayah turun, dia giat beramal soleh, dia giat menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Apa enggak selamat orang itu dari azab? Kalau demikian,
Iya, selamat. Makanya berkata Mu'adz bin Jabal, "Ma syai'un anja min adzabillah min dzikrillah." Tidak ada sesuatu pun yang lebih bisa menyelamatkan dari azab Allah selain zikrullah. Bahkan Ibnu Abbas lebih tegas lagi. Orang yang enggak zikir itu orang yang terganggu akalnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, lam ya'dzir ahadun fi tarki dzikrillah illa man ghalaba ala aqli. Tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkan zikrullah kecuali akalnya terganggu. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Amr bin As, zikrullah subhanahu wa ta'ala bil ghudwi wal ashi afdalu min hatmis suyuf fi sabilillah wa i'ta'il mali sahha. Kata Abdullah bin Amr bin As, zikrullah setiap pagi dan petang lebih utama daripada mencabut pedang apa? Daripada memegang pedang itu apa? Daripada menghunus. Daripada menghunus pedang di jalan Allah atau membagikan harta yang dimilikinya secara cuma-cuma. Kita tahu keutamaan menghunus pedang di jalan Allah, jihad. Kita tahu keutamaan membagi-bagikan uangnya secara percuma kepada fuqara dan masakin. Ternyata zikir pagi dan petang itu lebih utama daripada itu. Berkata Sa'id bin Jubair, "Az-zikr ta'atullah. Faman lam yuti'hu lam yadhkurhu. Wa inna aktsarat tasbih wa in aktsarat tasbih wa tahlil wa qiraatil Quran." Kata Sa'id bin Jubair, zikir itu adalah bentuk nyata ketaatan kepada Allah. Siapa orang yang tidak taat kepada Allah, dia tidak akan berzikir. Sekalipun dia banyak tasbih, tahlil dan membaca Al-Quran, tapi tasbih, tahlil dan takbir dan baca Al-Quran itu tidak mendorong dia untuk mentaati Allah di bidang-bidang yang lain, maka itu semuanya sia-sia dan percuma. Ya, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lain dari zikir. Seluruh keutamaan zikir yang Allah berikan sebagai bukti cintanya Allah kepada zikir, cintanya Allah kepada orang-orang yang berzikir. Dalam salah satu hadis qudsi, ini saking cintanya Allah kepada orang yang berzikir, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairam min." Aku ini, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku, dan aku selalu menyertai hambaku selama dia berzikir kepadaku. Selama hamba ingat kepada Allah, Allah akan menyertainya. Saking cintanya ya Allah kepada zikir dan para pelaku zikir. Kalau hambaku menyebut namaku di dalam hatinya, dalam jiwanya, aku akan sebut nama dia di dalam jiwaku. Kalau dia menyebut namaku di suatu mala itu kelompok golongan di satu majlis. Kalau dia berzikir kepadaku di suatu majlis, aku akan sebut nama dia di majlis lain yang jauh lebih baik daripada majlis dia. Majlis apa? Majlis para malaikat yang ada di langit. Suatu saat Muawiyah radhiyallahu an menyatakan ketika dia menjadi
khalifah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia keluar menemui beberapa orang yang sedang berkumpul di masjid, satu halaqah. Ditanya oleh Muawiyah, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Mereka bilang, jalasna nadhkurullah, kami duduk-duduk di sekedar untuk berzikir kepada Allah. Tidak ada yang lain. Kata Muawiyah, Allah ma ajlasakum illa dzak, betulkah karena Allah tidak ada yang membuat kalian duduk-duduk di sini kecuali hal itu? Mereka menjawab, wallahi ma ajlasana illa dzak, demi Allah tidak ada yang memotivasi kami untuk duduk di masjid ini kecuali itu, kecuali zikrullah. Jadi seolah-olah Muawiyah tidak percaya kepada motivasi mereka ya. Lalu dia menyatakan, amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Kata Muawiyah, adapun aku tidak menuntut kalian bersumpah karena menuduh kalian, enggak. Dan aku tidak ada orang yang lebih sedikit hadisnya di kalangan para sahabat selain aku. Lalu kata Muawiyah, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui satu halaqah dari kalangan para sahabat yang sedang duduk-duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Para sahabat menjawab, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam wa manna bihi alaina. Kata para sahabat, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, mengingat-ingat nikmat Dia kepada kami, juga memuji Allah atas hidayah Islam yang Dia berikan kepada kami, yang Dia anugerahkan kepada kami. Jadi para sahabat duduk untuk berzikir. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah ma ajlasakum illa dzak, mau enggak kalian bersumpah atas nama Allah bahwa tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali untuk zikrullah? Para sahabat menyatakan, wallahi ma ajlasana illa dzak, demi Allah tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali karena itu. Lalu Nabi SAW menyatakan, amma ini lam astakhlifkum tuhmatan lakum, aku tidak menuntut kalian bersumpah karena menuduh kalian, karena curiga kepada kalian, enggak. Terus kenapa? Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Barusan datang Jibril kepadaku, dia mengabarkan kepadaku bahwa Allah azza wa jalla membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah menyebut nama-nama kalian di hadapan para malaikat. Ini yang dimaksud dengan firman Allah dalam hadis kursi tadi yang menyatakan, in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairam min. Kalau hambaku menyebut namaku di satu kelompok, di satu golongan, di satu majlis, aku akan menyebut-nyebut dia di majlis yang jauh lebih baik daripada majlis mereka. Yaitu majlis siapa? Majlisnya para malaikat. Ini menunjukkan cintanya Allah kepada orang-orang yang berzikir atas perbuatan zikir yang mereka lakukan. Makanya kiat yang ketiga untuk bisa meraih kecintaan Allah kepada kita adalah mendawamkan zikir. Baik dengan lisan, dengan hati, ataupun dengan anggota badan. Zikir dengan lisan kita tahu.
seperti membaca Al-Quran ya, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu zikrullah dengan lisan. Adapun zikrullah dengan hati adalah hati ini selalu terkait mengingat Allah, kebesarannya dan akhirat, alam kubur, kiamat, surga, neraka. Kalau kita umpamanya sedang diam, melamun, tidak bicara, mulutnya terkatup, tapi yang dilamunkannya adalah bagaimana proses penciptaan langit dan bumi, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Mengingat akhirat, mengingat hisab, mengingat surga dan neraka, maka walaupun bibirnya terkatup, rapat, mingkem, itu kita sedang berzikir, tapi zikirnya dengan hati. Dan zikir dengan hati ini boleh dilakukan sekalipun ketika di WC. Kita lagi duduk di WC atau jongkok di WC, ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, ingat azab kubur, ingat kekuasaan Allah. Boleh apa tidak? Boleh. Yang terlarang zikir dengan apa? Dengan lisan. Termasuk seutama-utama zikir adalah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu seutama-utama zikir. Boleh enggak di WC belajar ilmu? Boleh, asal caranya aja diatur. Makanya pernah kita jelaskan, para ulama zaman dahulu saking tidak mau satu detik pun waktu berlalu dari kehidupan mereka kecuali harus dapat ilmu. Makanya dimanapun, kapanpun selalu belajar. Lebih dari sikap kita kepada HP di zaman kita sekarang. Kalau kita, HP kan ada capeknya, adalah simpen gitu kan, ngobrol. Para ulama kepada ilmu enggak? Lebih dari itu. Ketika mereka ke WC, di WC beberapa menit, mereka enggak ingin beberapa menit selama di WC itu berlalu tanpa tambahan ilmu. Maka mereka menyuruh salah satu muridnya berdiri di luar WC, membacakan kitab dengan keras. Terdengar oleh sang guru di dalam WC. Zikir itu bukan zikir, tapi dengan hati. Oleh karena itulah, zikir dengan hati boleh kapan saja. Yang terlarang adalah zikir dengan lisan di dalam WC. Adapun zikir dengan anggota badan sudah kita terangkan. Zikirnya kedua mata adalah menangis karena takut kepada Allah. Zikirnya kedua telinga bil isgha, zikrul udhunain bil isgha, dengan cara mendengarkan kajian, pedaran ilmu. Ini zikir, tapi zikirnya dengan telinga, juga dengan hati tentu saja, ya. Zikirnya kedua tangan dengan cara memberi, infak, zakat, infak, sedekah, menolong orang. Itu zikir dengan tangan. Zikir dengan kaki adalah melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke masjid untuk sholat, ke masjid untuk kajian seperti ini, silaturahmi. Itu zikir dengan kaki. Walhasil, dawamkan zikir dengan lisan, hati, dan juga anggota badan. Inilah poin yang ketiga. Kiat yang keempat untuk meraih mahabbatullah adalah itharu ma yuhibbuhullah ala ma yuhibbuhul abdu inda tazahumil mahabbatain. Keempat, lebih menomorsatukan apa yang dicintai oleh Allah dibanding apa yang dicintai oleh dirinya ketika dua kecintaan ini berbenturan waktunya. Kalau tidak berbenturan nggak ada masalah, dua-duanya bisa dilakukan. Yang kita cintai kita lakukan selama itu tidak terlarang secara syar'i. Yang dicintai oleh Allah juga kita lakukan. Kalau tidak bertubrukan waktunya.
Nah, yang jadi masalah adalah kalau waktunya bertubrukan antara melakukan apa yang Allah cintai dengan apa yang kita sukai. Contohnya apa? Contoh yang nyata adalah tidur di waktu malam. Dalam keadaan ngantuk, lelah setelah seharian bekerja. Jiwa kita, hawa nafsu kita menginginkan tidur sampai subuh. Dosa apa tidak tidur sampai subuh? Tidak dosa. Mubah. Karena tidak dilarang. Memang Allah menjadikan malam itu untuk istirahat. Dan itu sesuatu yang kita cintai. Tapi di saat itu ada yang lebih Allah cintai untuk kita lakukan. Apa? Bangun, kemudian apa? Tahajud, berruku, sujud kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah memang memuji dalam banyak ayat kepada orang-orang yang bangun malam dan sedikit tidur. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Dan pada waktu dini hari mereka beristighfar meminta ampunan kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat tidur mereka, renggang dari tempat tidur mereka. Ngapain? Yad'una rabbahum khawfan wa tama. Mereka menyeru beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Tahajud. Salah satu ciri ibadur rahman, Allah berfirman, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Salah satu ciri ibadur rahman dalam Al-Furqan ayat 64. Allah berfirman, dan orang-orang yang menghabiskan malam-malam mereka kepada Allah dengan sujud dan berdiri. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menekankan, menganjurkan untuk tahajud. Karena itu yang Allah cintai. Allah paling suka mendengar rintihan hambanya di tengah malam. Ini salah satu contohnya. Lebih mendahulukan apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai daripada yang disukai oleh diri kita. Walaupun yang disukai itu adalah sesuatu yang mubah, yang boleh secara syar'i. Tapi pas berbenturan waktunya lebih memilih apa yang Allah sukai. Contoh lain apa? Saum sunnat, ya enggak? Seluruh ibadah sunnah pada hakikatnya lebih mengutamakan apa yang Allah cintai dibanding apa yang kita sukai. Apapun, contohnya sholat sunat rawatib. Jiwa kita menginginkan beres sholat fardu, assalamualaikum, assalamualaikum, wirid sebentar, sudahlah. Berleha-leha. Makan siang kalau itu zuhur ya, atau umpamanya jajan kalau itu di luar zuhur gitu. Itu yang kita sukai dan itu secara syar'i tidak terlarang. Atau ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan. Atau membuka gadget selama yang dibukanya bukan sesuatu yang Allah haramkan. Mubah boleh, jiwa kita ingin itu. Tapi Allah lebih menyukai kita sholat lagi. Orang yang ingin dicintai oleh Allah pasti akan lebih menomorsatukan apa yang Allah cintai daripada apa yang dicintai oleh dirinya. Inilah poin yang keempat. Poin yang kelima, ini sering dibahas dalam bab tauhid, terutama tauhid asma wa sifat. At-ta'ammul fi asma'illahi wa sifatihi wa ma tadullu alaihi minal kamal wal jalal wa ma laha minal atharil hamidah. Poin kelima, cara meraih kecintaan Allah adalah memperhatikan, mempelajari, mendalami asma dan sifat Allah.
Siapa yang mengenal Allah, dia akan merasakan sensasi yang luar biasa, tapi positif. Dia akan takut kepada Allah, karena Allah itu salah satunya syadidul iqab. Allah itu maha pencemburu. Sedikit umpama Allah diduakan, Allah murka. Takut kita kepada Allah. Mempelajari sifat lain, kita bakal cinta juga kepada Allah. Karena Allah itu Al-Wahhab, Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Ghafur Rahim, Allah itu Raufur Rahim, Allah itu Al-Jawad, Allah itu pokoknya berbagai macam sifat-sifat baik yang menguntungkan manusia dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya saking bagernya Allah, baiknya Allah kepada hambanya, nikmat yang Allah kucurkan kepada hamba tidak pernah terhenti walaupun satu detik. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat segala macam yang apabila kita itu nggak bisa menghitungnya saking banyak dan besarnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu nggak bisa menghitungnya. Nah ini yang menyebabkan kita mencintainya. Terus sifat lain. Sifat lainnya Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Bisikan hati manusia Allah tahu. Allahu alimun bidzati sudur. Sifat ini melahirkan apa? Muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Ada perubahan tuh dalam sikapnya. Pertama, upaya orang itu mengenal Allah pun sudah mengundang simpati Allah kepada dia. Allah akan mencintai dia. Terlebih ada perubahan ke arah yang lebih positif. Setelah mengenal Allah, dia amat takut kepada Allah. Dia amat cinta kepada Allah. Dalam waktu yang bersamaan dia berharap kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah. Dia lebih ikhlas kepada Allah. Dan seabrek sikap-sikap positif lain akibat mengenal Allah. Oleh karena itulah, siapa orang yang mengenal Allah, Allah akan mencintai dia. Inilah poin yang kelima. Keenam, kita agak ngebut. At-ta'ammul fi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah wa musyahadati birrihi wa ihsanihi wa in'amihi ala ibadihi. Keenam, memperhatikan, menelaah nikmat Allah baik yang zahir ataupun yang batin, menyaksikan kebaikan Allah dan limpahan nikmatnya kepada hamba. Nikmat yang zahir jelas seperti nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat rizki dan yang lain-lainnya ya. Nikmat memiliki istri, nikmat memiliki anak-anak, nikmat memiliki kekayaan, itu nikmat zahir. Nah, nikmat batin, kesenangan, kebahagiaan, termasuk ilmu. Dan ada nikmat yang sering kali tidak terfikirkan oleh manusia yang berkaitan dengan agama ini. Apakah itu? Yaitu bagaimana cara Allah membalas amal manusia. Itu nikmat yang luar biasa. Dari segi mana nikmatnya? Coba perhatikan. Kalau kita melakukan atau bukan melakukan, niat, baru niat mau melakukan kebaikan, sudah ditulis apa belum? Ditulis nikmat itu, niat baik itu, satu pahala tuh. Tapi kalau niat buruk sudah ditulis belum? Belum. Tidak ditulis oleh Allah. Ternyata dia nggak jadi karena malas, tanpa alasan. Nggak jadi ya, malas gitu ya. Setelah dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan, nggak jadi. Tanpa alasan, tanpa uzur. Itu niat yang satu nggak dihapus, tetap dapat pahala. Tapi kalau niat itu jadi dilaksanakan, niat yang baik,
Pahalanya ditambah apa tidak? Ditambah 10 kali lipat. Ditambah 10 kali lipat daripada yang sudah diniatkan. Tapi kalau niat itu niat buruk, tidak ditulis, baru ditulis kalau sudah dilaksanakan dan ditulis hanya satu, bayangkan. Terus niat yang baik tadi, mau dilaksanakan, pas mau dilaksanakan nggak jadi karena ada uzur di luar kemampuan kita. Dapat pahalanya gimana? 10, sama dengan apabila kita melakukannya, nggak dikurang sedikit pun. Jadi kalau Allah membalas kebaikan berlipat-lipat, walaupun hanya niat sudah dicatat. Tapi kalau kita meniatkan keburukan tidak dicatat, dan baru dicatat kalau sudah dilaksanakan, dan dicatatnya apa? 1. Itu nikmat bukan? Nikmat luar biasa. Ini yang pertama. Makanya kalau amal baik dilipat gandakan, amal buruk tidak dilipat gandakan, terus ternyata nanti dihitung, dihisab atau ditimbang, amal buruk kita masih jauh lebih gede daripada amal baik, kebangetan ini. Padahal amal buruk mah tidak dilipat gandakan, sedangkan amal baik dilipat gandakan. Setelah amal baik dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, berlipat-lipat, masih lebih berat ke dosa. Ini kebangetan ini orang. Berarti kejahatan itu benar-benar banyak banget, melebihi daripada kebaikan-kebaikannya, ya. Itu pertama, ini nikmat yang luar biasa. Kedua, kalau kebaikan Allah tidak hanya balas di akhirat berupa pahala yang tadi disebutkan, tapi seringkali juga diberi balasan di dunia ini juga. Baik balasan zahir ataupun batin. Baik yang sifatnya materi atau immateri. Orang yang menginfakkan hartanya di Allah, Allah akan ganti dengan 700 kali lipat di dunia. Di akhirat pahalanya tidak berkurang. Seperti itu. Orang umpamanya yang saum nih, ada nggak balasan Allah yang Allah berikan kepada orang yang saum di dunia? Banyak sekali ketika di dunia. Termasuk aspek lahir, minimal sehat. Semua dokter menyatakan puasa itu apa? Menyehatkan. Detox itu, diet itu, kan gitu ya. Itu secara fisik, secara zahir. Ada balasan positif di dunia ini juga. Aspek batinnya dia lebih tenang, ya. Dia lebih tentram, dia lebih menjaga diri karena tidak ingin saumnya rusak, mulutnya dijaga, perbuatannya dijaga, sikapnya dijaga. Dan itu terbawa-bawa seusai saumnya sudah enggak, tapi efek dari saumnya tetap ada, efek positif, ya. Semuanya ada. Berdasarkan hal itulah maka orang yang memperhatikan nikmat Allah Azza wa Jalla baik dari aspek lahir ataupun batin, nikmat dunia ataupun nikmat agama, termasuk bagaimana cara Allah membalas amal manusia, itu nikmat yang luar biasa. Orang yang memperhatikan itu akan bersyukur. Akan ada efek kepada dirinya. Dan efek itu mengakibatkan Allah pun mencintai dia. Itu yang keenam. Poin ketujuh. Inkisarul qalbi baina yadayillahi wa iftiqaruhu ilaih. Tunduknya hati kepada Allah di hadapan Allah. Butuhnya diri kita kepada Allah. Kalau hati tunduk, takut gitu ya, dan butuh kepada Allah, pasti kita akan bersikap seperti sikap orang yang butuh dan juga takut. Apa akibatnya? Taat. Apa akibatnya? Dia menangis. Apa akibatnya? Dia minta diampuni, minta dimaklumi, minta diselamatkan, minta agar Allah tidak murka, tidak melaknat dirinya.
Seperti yang sudah kita bilang tadi, Allah suka mendengar rintihan hambanya di malam hari. Berkata Rasulullah SAW, la yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Tangisan karena takut kepada Allah ini adalah lahir dari inkisarul qalbi baina yadillah wa iftiqaruhu ilaih. Lahir dari apa? Dari tunduknya hati, takutnya hati di hadapan Allah dan butuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan sikap yang positif. Sikap inkisarnya hati ini adalah sikap yang mengundang rasa cinta Allah kepada dia. Itulah yang ketujuh. Kedelapan, sedikit agak ngebut. Al-khulwah billah waqtan nuzulil ilahi hina yabqa thuluthul lailil akhir wa tilawatul qur'ani fi hadzal waqt wa khatama dzalika bil istighfari wat taubah. Kedelapan, berkhalwat dengan Allah, berdua-dua dengan Allah. Kapan? Di saat ketika Allah turun di sepertiga akhir malam. Bangun di sana, ambil air wudhu, gosok gigi dulu, kemudian silakan sholat. Dialog dengan Allah, curhat kepada Allah, kemukakan seluruh kebutuhan dan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla di sepertiga akhir malam ketika Allah turun ke langit dunia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga yang sisa dari malam, sepertiga akhir malam. Lalu Allah menantang, siapa yang saat ini meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Allah menantang seluruh hambanya. Ini dengan turun dengan makna yang hakiki, turun yang sebenarnya, tapi dengan cara turun laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai bagaimana cara turunnya Allah. Tidak sama dengan turunnya orang dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tidak sama dengan turunnya orang dari menuruni tangga dari atas ke bawah, turunnya dari mimbar yang atas ke bawah, atau yang seperti itu. Enggak, itu makhluk. Tapi turunnya Allah dengan makna hakiki, dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah, tapi tak ada seorang makhluk pun yang menyerupainya. Jangankan Allah dengan makhluk, atau turunnya makhluk dengan makhluk dari tempat yang sama saja, sama apa tidak? Beda. Ya, kita di tempat yang tinggi, ya. Burung ada di tempat yang tinggi, bola ada di tempat yang tinggi, sama-sama turun. Sama cara turunnya sama apa beda? Beda, ya. Kalau bola mah menggelinding, kalau burung tadi terbang melorot ke bawah. Kalau ada kucing, langsung kucing meloncat cek gitu. Kalau kita gimana? Merayap mungkin. Itu makhluk dengan makhluk. Sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan Khalik. Pasti berbeda. Tak ada yang sama. Dan tak ada yang tahu. Yang jelas kalau Nabi menyatakan Allah turun ke langit dunia, itu dengan makna yang sebenarnya, dengan makna dengan cara yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah, dengan cara yang tidak sama dengan cara turun makhluk manapun. Saat itulah minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan dengar. Allah akan mencintai orang yang seperti itu. Itulah yang ke-8. Ke-9, mujalasatu ahlil khairi wassalah al-muhibbina lillah wal istifadah min kalamihim. Ke-9, bergaul
dengan orang-orang soleh, dengan ahli kebaikan, dengan orang-orang yang mencintai Allah dan mengambil faidah dari ucapan mereka, amal mereka, dan sikap mereka. Sudah kita terangkan kemarin, kawan bergaul berefek besar kepada kita. Pemikiran kita, pemahaman kita, sikap, sifat, karakteristik kita itu berefek besar. Sering kita katakan as-sahib sahib. Sahabat itu menyeret kita, menyeret ke arah dia, menyeret untuk sama mengikuti kebiasaan dia. Kalau sahib ini, sahabat ini buruk, kita akan terseret kepada keburukannya. Tapi kalau baik, kita akan terbawa kepada kebaikannya. Maka bergaulah dengan orang-orang yang Allah cintai dan mencintai Allah. Kita akan bisa mengambil faidah atau pelajaran dari semua ucapan dan tingkah lakunya, dan kita pun tanpa terasa akan seperti mereka, minimal mendekati mereka, dicintai dan mencintai Allah. Ke-10 yang terakhir, al-ibti'ad an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah minasyawagil. Poin yang ke-10 untuk bisa meraih cinta Allah adalah menjauhi segala hal, segala perkara yang bisa menghalangi hati kita dengan Allah. Kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikan, apalagi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Hal-hal yang lebih bersifat merusak daripada memperbaiki. Jauhi semuanya itu. Jauhi dosa dan maksiat. Jauhi syirik, kufur dan bid'ah. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang buruk. Jauhi semua hal yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah, yang menyebabkan kita dimurkai bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ke-10 poin cara untuk bisa meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita di sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Barakallahu fiik, Pak Herman di Depok ya. Apakah orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai juga oleh sesama manusia dan hajatnya akan dipenuhi? Pertanyaan yang bagus. Ada sebuah hadis yang menjelaskan atau menjawab apa yang ditanyakan tadi. Berkata Rasulullah SAW, Inna Allah idha ahaba abdan, Allah itu apabila mencintai seorang hamba, Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Allah berkata, sesungguhnya inni uhibbu fulan fa ahibbuh. Aku mencintai si fulan. Karena si fulan itu melakukan seperti yang tadi dijelaskan. Aku mencintai si fulan. Cintai pula oleh kamu si fulan ini. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril kemudian mencintai orang ini. Kemudian Jibril berkata di hadapan para malaikat, Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Cintai oleh kalian si fulan ini. Maka para malaikat pun mencintai si fulan ini. Terus begitu sampai ke para malaikat yang ada di muka bumi, sampai si fulan dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ya betul, orang yang dicintai oleh Allah pasti dicintai oleh para malaikat, pasti dicintai oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, kecuali orang-orang yang Allah cabut hidayah dari dirinya. Kalau orang itu sudah digelapkan, ditutup hatinya oleh Allah, maka sikap mereka akan selalu sebaliknya dari apa yang
dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh nyata orang yang dicintai oleh penduduk langit dan bumi siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak adakah orang yang membenci dan memusuhi beliau? Banyak, baik selama hidupnya atau setelah kematiannya. Sekarang orang-orang yang hidup zaman sekarang ada nggak yang membenci Nabi Muhammad SAW? Banyak, sampai menghina secara terang-terangan di media sosial, dalam obrolan dan yang sejenisnya. Ya, itu orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas, siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat akan mencintai, seluruh orang-orang yang beriman pun akan mencintainya pula berdasarkan hadis yang tadi. Terus apakah seluruh hajatnya akan dipenuhi? Iya, selama hajat itu baik bila dipenuhi bagi orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dipenuhinya hajat tersebut berakibat buruk, Allah tidak berikan saat buruk tersebut. Allah tunda sampai saatnya tepat. Nih, jangankan Allah ya, kita aja, saya berikan ilustrasi. Kita sebagai orang tua cinta kepada anak-anak kita. Anak kita masih balita di bawah 5 tahun umpamanya. Tapi sudah bisa lari-lari. Bangun tidur dia langsung meminta es krim kepada kita. Oleh kita dikasih apa tidak? Tidak dikasih karena tahu berbahaya. Bisa sakit. Ya dingin, ya musim hujan, minta es krim belum apa-apa, belum ada yang masuk ke perutnya, nanti sakit. Dikasih apa tidak? Tidak dikasih. Si anak merengek-rengek, nangis-nangis, suudzon kepada orang tua. Mama nggak sayang, papa nggak sayang, adek pingin es krim kok nggak dikasih. Kenapa kita nggak ngasih? Apakah karena benci? Bukan, karena sayang. Kalau dikasih dia keenakan, tapi berefek buruk, bisa mencret, ya enggak? Akhirnya kita bujuk-bujuk dulu, ya. Walaupun dia nangis merontak, biarkan. Nangis itu bagus, baik. Tersalurkan emosi dalam hati dia, tidak tertahan. Akhirnya lama-lama dia berhenti. Kita kasih makan. Sudah agak siang, sudah kondisinya fit, sudah memungkinkan. Lagi main-main panas-panasan berkeringat, kita panggil, adek sini, nih es krim. Baru dikasih pada saat yang tepat, yang tidak akan madarat bagi dia. Kita aja manusia kepada anak kita yang kita cintai begitu. Apalagi Allah yang lebih tahu mana yang maslahat, mana yang madarat. Selama hajat manusia itu maslahat, bila dipenuhi Allah akan penuhi. Tapi kalau Allah tidak penuhi, yakinlah bahwa itu madarat kalau dipenuhi. Kita dalam keadaan sehat, anak muda ingin bersenang-senang, minta, ya Allah berikan kepada saya rizki yang melimpah. Allah nggak kasih. Kenapa? Kalau diberikan harta yang melimpah dalam kondisi begitu, dia bisa foya-foya, dia bisa lalai kepada Allah, dia pakai itu rezekinya untuk bermaksiat kepada Allah, dan itu berbahaya bagi dia. Enggak langsung dikasih. Nanti pada saat yang tepat, imannya sudah naik, sudah mantap, lingkungan pergaulannya sudah bagus, baru Allah kasih. Rizki di tangan orang yang beriman akan berada di tangannya dan bukan di hatinya. Dia akan infakkan, dia akan sodakokan, dia akan pakai ibadah. Allah akan memberikan pada saat yang tepat yang membuat orang itu maslahat dengan dipenuhinya permintaan tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Iya, barakallahu fiik. Orang lain berhutang ke kita gitu ya. Dan orang itu mampu, terus meninggal. Apa berefek nggak di akhirat? Iya berefek. Tetap hutang itu akan diperhitungkan. Oleh karena itu kasihan dia. Nabi SAW sampai tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Dia akan diazab di alam kuburnya. Suatu saat ada orang mati,
Seorang sahabat namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu datang, "Ya Rasulullah, sholli alaihi." Wahai Rasulullah, salatkan dia. Kata Nabi SAW, "Hal alaihi dainun?" Apakah dia punya hutang? Dijawab, "Ya, dinaran, 2 dinar." Kata beliau, "Salatkan oleh kalian sahabat kalian." Nabi sendiri tidak mau mensalatkannya. Melihat itu Abu Qatadah radhiyallahu an, seorang sahabat, berkata, "Ya Rasulullah, huma alayya." Wahai Rasul, 2 dinar itu sudah tanggungan aku. Kata Nabi SAW, "Kamu akan menanggung hutang itu dan mayit ini berlepas diri dari hutang itu?" Iya. Lalu beliau baru mau menyolatkan. Esok harinya ketemu lagi Abu Qatadah. Ditanya, "Wahai Abu Qatadah, udahkah kamu tunaikan hutang saudaramu?" Dijawab, "Sudah." Kalau begitu sekarang dia lepas dari azab. Menunjukkan kalau belum dibayar, belum lepas dari azab. Ya, tetap akan diperhitungkan di akhirat, bahkan di alam kubur juga. Oleh karena itu, tolong dia, jangan biarkan dia terkena azab. Ada 2 kemungkinan. Pertama, tagih ke ahli warisnya, ke keluarganya, dengan bukti utang piutangnya ada, bayar, dan keluarganya wajib membayar hutang itu sebelum bagi waris. Waris itu harta peninggalan si mayit, sebelum dibagikan wajib didahulukan 2 hal. Pertama, kalau ada hutang dulu bayarkan dari harta ahli waris. Yang kedua, kalau ada wasiat dari hartanya. Kalau 2 hal ini sudah tertunaikan, masih ada sisa uang warisan, harta warisan, baru dibagi. Jadi datanglah ke keluarganya, bilang bahwa ini orang yang mati itu punya hutang ke saya, ini buktinya, mohon dibayar, kasihan dia. Kalau nggak dibayar dia terkena azab dan akan tetap ada tuntutan di akhirat. Wajib si ahli waris membayarkan hutang tersebut yang diambil dari harta warisan orang tuanya yang meninggal tersebut, ya. Demikian Bu, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa pada hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.